Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan materi farmakokinetik. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Lintiara Maharani, Aisyah Indah Paraswati, Alisa Niswatun Naimah, Aini Trimasusti, Muhammad Hanifatur Rahman, Nur Azizah, dan Pinky Arinal Mustasiroh. Materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama pengertian farmakokinetik, pentingnya farmakokinetik, absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, dan kurva waktu konsentrasi obat. Untuk materinya akan dijelaskan oleh anggota kelompok 5. Farmakokinetik. Farmakokinetika adalah cabang ilmu dari farmakologi yang mempelajari tentang perjalanan obat mulai sejak diminum hingga keluar melalui organ ekskresi tubuh manusia. Umumnya, sejumlah fase yang dilalui ketika obat masuk ke dalam tubuh dan memulai kontak dengan organ tubuh terbagi menjadi proses absorpsi, distribusi, dan biotransformasi. Pentingnya farmakokinetik. Farmakokinetika klinik sangat berguna terutama untuk tuntutan penentuan aturan dosis atau dosage regimen yang menyangkut besarnya dosis dan interval pemberian dosis, terutama untuk obat-obat dengan lingkup terapeutik yang sempit seperti teofilina, digoxin, phenytoin, phenobarbital, lidocaine, procainamida, dan lain-lain. ATME merupakan rangkuman atau resum perjalanan obat di dalam tubuh. Semua obat akan mengalami ini ketika dikonsumsi. Absorpsi. Obat diserap di saluran cerna, masuk ke sistem obat, bisa diserap karena adanya difusi. Absorpsi obat umumnya terjadi di usus halus, yaitu mukosa. Distribusi. Obat diedarkan ke sistemik sampai bertemu dengan organ target obat, dapat berikatan dengan protein darah atau albumin. Proses menyebarkan obat ke seluruh jaringan tubuh dengan cara terbawa di peredaran darah hingga sampai ke organ target hingga memberikan efek. Metabolisme. Organ metabolisme terjadi di hepat dan ginjal. Proses metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu fase 1, yaitu membuat molekul obat menjadi lebih polar. Fase 2, yaitu dengan reaksi konjungsi. Ekskresi, yaitu proses pembuangan obat dari dalam tubuh sehingga kadarnya dalam darah akan berkurang dan obat itu lama-kelamaan akan habis dari dalam tubuh. Organ utamanya yaitu ginjal atau utama fases. Proses absorpsi obat berdasarkan penggunaannya antara lain yang pertama sublingual, yaitu diletakkan di bawah lidah, contohnya gliseril trinitrat dan peptida lain. Yang kedua yaitu per oral secara ditelan, contohnya asetosal atau aspirin. Yang ketiga per rektal melalui anus. Yang keempat perkutan, yaitu mengoleskan obat di atas kulit, contohnya betametason. Selanjutnya inhalasi secara dihirup, contohnya isoprenalin dan salbutamol. Dan yang terakhir secara parenteral atau suntikan melalui intravena atau pembuluh vena, subkutan atau hipodermis, intramuskular atau otot. Untuk materi selanjutnya yaitu kurva waktu konsentrasi obat. Di sini ada CP maksimal, T maksimal, MEC, dan MTC. Di antara MEC dan MTC ini disebut dengan fase dosis. Jadi apabila obat ini dosisnya melewati dari CP maksimal, maka obat tersebut dapat memberikan efek toksik bagi tubuh. Jadi MEC dan MTC ini datanya wajib ada. Jadi setiap obat kita bisa tahu berapa dosis efektif atau optimum yang bisa diberikan kepada pasien. Data ini sangat baik untuk obat-obat dengan indeks terapi yang cukup luas. Selanjutnya ada kurva waktu konsentrasi obat. Yang pertama ada kadar dalam plasma, yang kedua kadar obat dalam plasma. Yang pertama kadar dalam plasma. Fase AUC menggambarkan terkait dengan tingkat keberadaan si obat di dalam tubuh. Yang kedua kadar obat dalam plasma. Ada fase absorpsi dan fase puncak absorpsi yang biasa disebut dengan CP maksimal. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, mohon tinggalkan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.